Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saat kita berada di Danau Buyan di Bedugul. Minggu kemarin kita bersama teman-teman ke Danau Buyan untuk sekedar healing. Tadinya kita mau ngajak Inces, tapi karena cuaca yang tidak menentu, kadang hujan, kadang terang, dan juga di sana kan banyak sekali orang, jadi tidak mungkin kita membawa Inces. Akhirnya hanya videonya saja ya teman-teman, sedikit video mengenai pemandangan di Danau Buyan. Danaunya sedang surut teman-teman, jadi terlihat sekali lumpur-lumpurnya, dan ini adalah kawasan parkirnya. Dan ini adalah Inces di rumah sedang bermain kertas. Lebih baik dia di rumah saja dulu ya teman-teman, karena cuacanya tidak menentu. Lagi pula Danau Buyan itu cukup jauh dari rumah kita, perjalanannya sekitar 1 jam kalau tidak macet, tapi kalau macet bisa 1,5 jam. Karena di area Bedugul itu kan area wisata, jadinya banyak juga orang-orang ya dari dalam Bali maupun dari luar Bali yang juga berlibur ke Bedugul. Kali ini kita akan membicarakan tentang keistimewaan dari kucing-kucing kampung atau kucing lokal, kucing domestik, apapun itu namanya ya, seperti Inces ini. Kucing-kucing yang ada di sekitar kita yang kita kenal adalah kucing kampung. Mereka mempunyai kelebihan yang cukup banyak. Mereka itu mudah dipelihara ya, tidak sulit untuk memelihara mereka, dan bulu pendek mereka itu memerlukan perawatan minim, dan mereka cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat, jadi tidak mudah sakit. Bulunya yang pendek itu juga tidak memerlukan perawatan yang terlalu rumit. Kemudian yang kedua itu kucing kampung umumnya pintar dan cepat belajar, namun mereka cenderung memiliki sifat yang penakut dibandingkan beberapa ras kucing lainnya. Tetapi begitu mereka merasa nyaman, mereka dapat menjadi kucing yang penuh kasih sayang. Ketika mereka sudah yakin bahwa seseorang ini bisa dipercaya, tidak akan menyakiti mereka, maka mereka akan menjadi kucing yang akrab dengan kita. Lalu yang ketiga, kucing kampung memiliki keanekaragaman warna dan pola yang menakjubkan. Mereka bisa memiliki berbagai warna bulu, mulai dari hitam, coklat, abu-abu, hingga putih bersih. Selain itu, pola bulu mereka juga bervariasi, seperti tabby, bercak, dan belang. Lalu yang keempat, sebagai kucing dengan keturunan campuran, dulu pernah ya saya bilang bahwa kucing yang ada di kita di Indonesia itu keturunan Afrika Utara dan Asia Barat. Mereka memiliki keturunan campuran. Karena itu latar belakang genetik kucing kampung seringkali misterius. Mereka bukan dari satu ras kucing tertentu, sehingga memiliki karakteristik unik yang sulit diprediksi. Kucing kampung merupakan contoh klasik kucing yang tangguh dan beradaptasi dengan lingkungan dengan baik. Kemampuan mereka untuk beradaptasi membuat mereka lebih tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan dan hidup lebih lama. Dan diperkirakan kucing kampung yang kita kenal ini bisa
berusia sampai 15 tahun. Itu yang saya tahu. Yang kelima, kucing kampung memiliki beragam ukuran tubuh, mulai dari yang kecil dan ramping hingga yang besar dan berotot. Perbedaan ini menambah pesona mereka yang unik. Yang keenam, karena keanekaragaman dan adaptabilitasnya, populasi kucing kampung dapat melimpah di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Sayangnya, hal ini juga menyebabkan masalah mengenai populasi berlebih yang mengarah kepada isu-isu kesejahteraan hewan. Karena jumlah populasi mereka yang cukup banyak dan mereka mudah untuk beranak pinak, itu menyebabkan orang-orang yang tidak menyukai kucing jadi menyakiti kucing ya, dengan memperlakukan mereka semena-mena. Kita berdoa saja semoga hal tersebut bisa disadari sebagai bentuk kejahatan ya terhadap makhluk hidup. Yang ketujuh, sejak dahulu kucing kampung telah dipercaya sebagai pembasmi hama yang efektif. Kehadiran mereka di rumah-rumah atau di pertanian membantu mengendalikan populasi tikus dan serangga lainnya. Jadi kucing-kucing itu akan berburu hewan yang lebih kecil ya, seperti tikus, belalang, kecoa, cecek, seperti itu. Kadang-kadang kita juga geli ya sama binatang-binatang itu, dan mereka membantu untuk menekan populasi peredaran mereka di lingkungan kita. Yang ketujuh, meskipun mereka bukan kucing ras murni, kucing kampung mampu menjalin ikatan emosional yang kuat dengan pemiliknya. Mereka bisa menjadi teman setia yang penuh kasih sayang dan selalu mendukung ownernya atau orang yang merawatnya. Dan demikianlah fakta unik mengenai kucing kampung ataupun domestic short hair. Meskipun dianggap biasa, mereka memiliki daya tarik dan sifat yang membuat mereka istimewa dalam hati banyak pecinta kucing di seluruh dunia. Jadi sebenarnya kucing-kucing yang beredar di sekitar kita, di lingkungan kita itu bukan asli dari Indonesia. Mereka justru kucing-kucing dari luar negeri. Dan hari ini Poni dan Injas makan ati ayam rebus. Ini sepiring masing-masing habis, alhamdulillah ya. Karena kondisi mereka nggak stabil makannya, mungkin karena cuacanya juga berubah-berubah ya, kadang hujan, kadang terang. Makanya kita juga mencoba memberikan makanan yang beraneka ragam, entah itu ayam, ati, ikan pun kita harus bikin 2 tipe masakan, yang direbus maupun yang digoreng. Setelah itu kita juga sempat memberikan vitamin C untuk Inces ya. Kalau untuk Poni belum. Poni agak sedikit sulit kalau diberikan makan obat ataupun vitamin. Dan buat teman-teman satu lagi, apakah teman-teman tahu sesungguhnya kita di Indonesia juga memiliki kucing asli Indonesia yang sudah diakui oleh WCF, yaitu World Cat Federation, bahwa kita di Indonesia memiliki kucing asli Indonesia, yaitu kucing busok atau ras. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli Indonesia. Mereka ini ada di daerah Madura. Kucing busok merupakan ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Raas, Madura.
Ciri-ciri fisik kucing busok itu ukurannya yang lebih besar dari kucing kampung dengan bentuk kepala agak persegi di bagian atas dan agak lancip juga di bagian dagu. Sementara di bagian hidung, kucing busok memiliki ukuran yang sedang. Kucing busok memiliki telinga yang runcing mencuat ke atas. Jika dilihat dari bulunya, kucing ini berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur bulunya lebih tebal dari kucing kampung biasa. Jadi mereka seperti kucing British, teman-teman ya, yang kelihatan gemoy-gemoy itu, tapi dia lebih langsing. Dan yang uniknya dari kucing busok itu dia bentuk ekornya bengkok pada bagian ujungnya. Fakta yang menarik dari kucing busok ini, konon pada tahun 1990-an, ini Inces lagi main kardus lagi ya teman-teman, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena kegiatan itu, keberadaan busok lambat laun semakin langka. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Raas pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok ke luar pulau. Bagi mereka yang ingin mengadopsi kucing busok, maka harus mengkebiri atau mensteril lebih dahulu kucingnya guna menjaga kemurnian rasnya. Jadi, kucing busok hanya ada di Madura dan tidak bisa dikembangbiakan di wilayah yang lain. Demikian teman-teman, sedikit informasi dari saya mengenai keistimewaan kucing-kucing yang ada di sekitar kita dan juga kucing asli Indonesia. Saya dapatkan informasi itu dari sumber Google gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang merasa kurang dari informasi saya bisa masukkan di kolom komentar ya. Dan teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu. Video-video ini adalah video-video baru ya, aktivitas Inces di rumah serta kucing-kucing lain yang ada di sekitar kita. Untuk informasi saja, yang kita rawat benar-benar itu hanya 2, yaitu Poni dan Inces. Selebihnya kita memang sering kedatangan kucing-kucing lain dan kita memberikan mereka makan. Dan kebiasaan-kebiasaan itu menjadikan mereka sering datang ke rumah. Memang kadang-kadang suka ada yang tidak nyaman ya, seperti Poni atau Inces itu tidak senang dengan kedatangan mereka. Tapi kita coba atur saja bagaimana caranya supaya mereka tidak berkelahi. Nah, Inces ini dibelikan kipas angin baru teman-teman, karena di kamar kakak kipas anginnya kan kecil, jadinya kurang kencang ya, kurang sejuk kamarnya. Inces kurang merasa dingin kalau malam hari, makanya dibelikanlah kipas angin yang lebih besar supaya Inces kalau malam jadi nyenyak tidurnya, tidak pindah-pindah kamar lagi. Tuh Incesnya lagi memperhatikan pemasangan kipas anginnya. Dan teman-teman, untuk yang mempunyai kucing-kucing ras itu juga tidaklah semudah itu mengatakan kucingnya adalah kucing ras. Karena kucing ras itu memiliki sertifikat atau aktenya mereka sendiri dari Ketri yang legal, yang berizin. Kalau kucing itu adalah keturunan Persia, keturunan Angora, keturunan Siam atau Himalaya, apapun itu, mereka harus punya akte kelahiran dari silsilah keluarganya mereka, orang tuanya mereka. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa mereka benar kucing ras. Apabila kucing-kucing itu tidak ada aktenya atau sertifikatnya yang legal itu, maka seringkali dikatakan mereka adalah Pers medium, Persia medium atau kucing lokal ya, kucing lokal atau kucing biasa. Ya sebenarnya sih semua sama saja ya teman-teman. Cuman memang kalau kucing itu masing-masing itu punya keistimewaan sendiri.
ketika kita berinteraksi dengan mereka, ketika kita memberikan mereka makan. Tidak semua kucing sama. Ketika teman saya memakai dry food saja cocok untuk kucingnya, tapi kalau saya pakai dry food saja, kucing-kucing di sini kurang suka ya. Jadi kita harus mix makanannya. Ini Inces ada di rooftop. Kita sedang mengecek keadaan kelinci-kelinci. Juga sedikit kita mencari hangat matahari ya. Kebetulan hari ini cerah, jadi Incas bisa lebih hangat menikmati matahari. Ini jam-jam 9 teman-teman, jadi belum begitu terik ya mataharinya. Kita temani dulu Incas di sini. Angin yang bertiup-tiup sepoi-sepoi juga menambah sejuk. Tuh Incas lagi santai. Kalau Incas ini ya kita lihatnya sih kucing short hair ya, berambut pendek. Incas punya keunikan sendiri teman-teman yang kita tahu ya. Ya saya rasa semua kucing kalau kita latih dari kecil ya, dia pasti akan tahu kebiasaan-kebiasaan yang bisa dia lakukan di rumah. Seperti halnya kebiasaan pup dan pi di kamar mandi, itu dia sudah lakukan dari awal dia datang ke rumah kami. Nah, Incas lagi santai, duduknya manis sekali ya. Dia memandang ke bawah. Tapi matanya sepertinya menikmati angin yang bertiup sepoi-sepoi. Kalau cuacanya terang, kita akan coba lagi mencari atau mengajak Incas ke pantai yang kemarin kita sudah observasi ya teman-teman. Rencananya nanti hari Sabtu kita akan berangkat siang supaya sampai di sana tidak terlalu sore. Kalau ternyata nanti masih panas ya kita tunggu dulu, mungkin kita mencari masjid dulu di sana. Kita sholat asar dulu, lalu sekitar jam 4, setengah 5 kita akan ke areal pantainya. Kalau kita sudah di lingkungan Nusa Dua kan tidak terlalu jauh dari rumah, jadinya kita tidak akan terkena macet ya seperti yang sebelumnya itu. Karena cuacanya mulai panas, jadi kita akan masuk saja ya Incasnya, jadi santai-santai di dalam saja. Incas ini kalau kita perkirakan itu sekarang ini usianya 7 bulan, masuk 7 bulan teman-teman. Juli kita rescue dia, itu perkirakan umur 2 bulan. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, sekitar segitu ya. Jadi belum ada 1 tahun ya kalau kita perkirakan ya, dia usianya masih kita perkirakan 7 bulan. Incas kalau di rumah malam itu kadang-kadang dia bangun sekitar jam 2, jam 3. Lalu kita berikan dia dry food ya. Karena malam hari kan kita tidak memasak lagi. Biar cepat juga, lagi juga kita kan dalam kondisi yang tidur, ngantuk. Tidak mungkin membuat masakan untuk kucing-kucing. Tapi kalau poni biasanya dia di luar teman-teman, berburu sendiri. Ya pokoknya dia tidak mau di dalam saja ya. Ini Cila, yang paling kecil. Jadi anggota yang paling muda adalah Cila. Ya Incas tuh. Incas sedang berkunjung di lingkungannya kelinci. Ini Mama Cika. Mama Cika badannya kurus ya. Kemarin kita sempat membeli snack online
Tapi sayangnya kita lupa memesan suntikan yang 1 mili, padahal kita butuh untuk kelinci-kelinci untuk menyuntikkan vitamin B kompleks. Dan nanti kita coba lagi untuk pesan, benar-benar lupa. Jadi kita cuma membeli obat cacing, bedak kutu, dan coki-coki, snacknya Inces. Biasa kita pakai untuk bepergian bersama Inces ya. Jadinya tidak repot membawa makanan yang basah. Nah, itu bunga kertas atau variegata yang kita beli kemarin itu ya teman-teman, ketika kita berjalan-jalan di pantai Biung. Inces lagi mengejar serangga teman-teman. Ada serangga kecil lalu dia kejar. Nah, warna variegatanya itu putih. Sebenarnya itu bunga kertas ya. Kita perhatikan tanaman yang, nah ini dia, tidak memerlukan banyak air dan memang dia hidup di musim yang kering. Jadi kita coba beli tanaman ini. Sebenarnya tetangga kita juga punya sih tanaman ini, bisa kita stek ya. Cuman kalau stek itu sekitar 3 bulan teman-teman baru dia tumbuh akarnya. Saya juga di rumah suka membibit ya pohon-pohon atau tanaman yang sudah mulai bercabang, bisa kita stek, itu kita perbanyak dengan cara seperti itu, dipotong lalu ditanam kembali. Nah, ini paprika kita sudah merah, kita petik saja daripada busuk ya. Biasanya kita pakai untuk campuran bikin pizza, spaghetti, atau untuk buat telur dadar. Paprika kita sudah mulai hilang tanamannya ya, sudah mulai habis. Sebenarnya mudah teman-teman untuk menanam paprika atau cabai asal tidak diserang hama aja. Dari biji-biji yang ada di dalam paprika itu kita tanam lagi ke tanah, nanti akan tumbuh lagi. Biasanya seperti itu sih yang biasa kita lakukan. Nah, ini dia paket online yang baru saja sampai, baru saya dikirim. Sayangnya kita kelupaan memesan suntikan, padahal vitaminnya ada di kulkas ya untuk kelinci itu. Ini adalah bedak kutu, kita mau coba aja ya, karena kita belum pernah coba untuk bedak kutunya. Sedangkan snack-snacknya itu kita pakai untuk kita bawa kalau jalan-jalan ke luar, ke taman ya bersama Inces. Jadinya Inces tidak stres kalau kita ajak jalan-jalan. Jadi dia bisa happy. Dan kita juga belikan obat cacing. Ini maunya sih kita berikan untuk poni 1. Apakah bisa? Nanti kita coba ya. Karena katanya obat cacing itu harus rutin diberikan ya kepada kucing-kucing. Dia sakit atau tidak, tetap harus rutin diberikan.
Untuk pemberiannya untuk awal-awal itu bisa 2 minggu sekali, selama 2 kali atau 3 kali, lalu sebulan sekali, kemudian bisa diulang 3 bulan sekali. Tergantung dari arahan dokter ya. Itu yang saya tahu seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini dia Incesnya lagi santai di depan jendela kamar kita. Kalau Inces tuh kondisi siang-siang begini, dia senang berada di depan jendela ini. Tapi ini hanya sebentar sih teman-teman ya, karena sudah terik mataharinya, maka dia akan masuk kembali ke dalam rumah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kami mengenai keistimewaan kucing kampung, kucing lokal ataupun domestik, dan juga kucing asli Indonesia. Lain waktu kita akan sambung kembali dengan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.